Halo semua, hari ini saya Christopher Andrew dan Brennan akan menunjukkan kalian cara membuat salindia yang menarik. Setelah ini, Brennan akan membahas langkah-langkahnya. Silakan Brennan. Halo semuanya, hari ini saya, Brandon Davis Wang, akan membantu kalian cara membuat salindia dengan mudah dan menarik di aplikasi Microsoft PowerPoint. Seperti yang kalian ketahui, aplikasi PowerPoint berguna untuk membuat salindia-salindia yang dapat kita gunakan untuk berbagai macam presentasi dan semacamnya. Tapi dengan fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Microsoft PowerPoint, kita dapat membuat salindianya lebih mudah lagi dan lebih menarik. Berikut akan saya beritahu langkah-langkah untuk membuat salindia dengan baik. Untuk sekarang, saya akan memilih salindia yang kosong terlebih dahulu saja. Nah, dalam salindia ini, kita bisa memilih tata letak yang dari kosong atau yang sudah terdapat tempat untuk menulis judulnya. Misalkan saya akan menulis satu judul, cara menyehatkan tubuh kita. Setelah kita menulis judul, kita juga bisa mengatur posisi judulnya, mau di atas, mau di tengah, mau di bawah. Setelah menulis judul, saya sarankan untuk segera menghias salindianya. Nah, agar lebih gampang, aplikasi Microsoft PowerPoint ini telah menyiapkan desain-desain yang lumayan bagus menurut saya. Kita hanya perlu menekan tombol design ideas ini. Setelah itu kita bisa memilih desain-desain yang sudah disiapkan oleh aplikasinya. Tapi kita juga bisa mendesain salindianya dengan selera kita sendiri, tidak harus mengikuti desain-desain yang sudah disarankan oleh aplikasi Microsoft PowerPoint. Saya akan pilih desain yang simple saja, seperti ini. Setelah kita mendesain salindia yang pertama, kita akan membuat salindia yang baru. Nah, dalam salindia baru ini, kita akan mulai menulis informasi-informasi yang ingin disampaikan dalam salindia ini. Karena judul saya cara menyehatkan tubuh kita, saya akan menulis cara-caranya seperti 1. Olahraga setiap pagi. 2. Makan makanan bergizi. Dan cara-caranya masih banyak lagi. Kita bisa membuat salindianya sebanyak yang kita mau, tergantung seberapa banyak informasi yang kita ingin tulis dalam salindia ini. Tapi jangan lupa kita juga bisa mendesain semua salindia ini. Kadang-kadang desainnya yang disarankan oleh aplikasinya tidak akan terus muncul. Kita juga kadang-kadang harus mendesain salindianya sendiri. Jika kita ingin presentasi, sebaiknya kita menggunakan fitur slideshow. Dan itu akan membuatnya seperti ini. Dibesarkan dan kita dapat melihatnya lebih jelas. Oh ya, jika kita ingin membuat tulisannya lebih menarik lagi, kita dapat mengubah desain tulisannya sesuai yang kita inginkan. Kita juga bisa mengatur seberapa besar tulisan yang kita tulis. Jadi, di aplikasi Microsoft PowerPoint ini, kita memiliki fitur untuk menambahkan animasi dan menambahkan transisi. Apa gunanya fitur animasi ini? Jadi, kita bisa menambahkan animasi-animasi pada tulisan yang telah kita
tulis dalam salin dia ini. Misalnya, saya akan memilih kolom tulisan yang ini dan menambahkan animasi yang ini. Jadi, setiap animasi ini memiliki efek yang berbeda-beda. Dan kita juga bisa menambahkan animasi yang lainnya pada tulisan yang sudah memiliki animasi dengan menggunakan fitur ini. Sekarang untuk fitur transisi. Fitur transisi ini berguna akan muncul saat kita maju dari satu salin dia ke salin dia berikutnya dan akan muncul di fitur slideshow. Contohnya saya akan memilih transisi yang ini dan langsung akan menunjukkan contohnya. Berikut akan saya tunjukkan contoh salin dia yang telah saya buat dengan teman saya. Ini adalah contoh salin dia yang telah saya buat dengan teman-teman saya. Saya akan menggunakan fitur slideshow untuk menunjukkan kalian semua mengenai salin dia ini. Dan seperti yang kalian lihat, saya menggunakan transisi pada salin dia yang awal. Dan saya menggunakan animasi-animasi. Jadi, tema dari salin dia ini adalah batik. Kalian bisa lihat kalau saya menggunakan berbagai macam animasi pada gambar dan pada tulisannya. Dan saya menggunakan transisi pada semua salin dia. Karena menurut saya itu membuat salin dia saya jauh lebih menarik. Jika kalian tidak ingin lama-lama melihat transisinya, kalian bisa menekan sekali lagi agar transisinya lebih cepat selesai. Sama juga dengan animasi. Ini adalah contoh salin dia yang telah saya buat. Gimana? Menarik bukan? Jadi jika ingin lebih mudah, saya akan beritahu langkah-langkahnya secara singkat. Jadi langkah yang pertama adalah bukalah aplikasi Microsoft PowerPoint. Lalu yang kedua, tekanlah desain awal untuk memulai membuat salin dianya. Lalu ketiga, buatlah judul dari salin dianya untuk menunjukkan kepada para pembaca apa yang akan dibahas dalam salin dia tersebut. Lalu hiaslah semenarik mungkin. Ingat, kalian juga bisa menggunakan fitur design ideas ini. Lalu setelah itu kita akan menuliskan informasi-informasi yang kita dapat. Apa yang ingin kita bahas akan kita tulis. Setelah itu, hiaslah sesuai dengan keinginan kalian, bebas. Setelah kalian menuliskan semua informasi yang kalian dapat, sebaiknya kalian membuat salin dia terakhir berupa ucapan terima kasih. Setelah kita selesai membuat salin dianya, jangan lupa kita harus menyimpan salin dianya dalam desktop kita, atau tidak salin dianya akan hilang. Setelah kita nyimpan, kita sudah selesai. Kita bisa menggunakannya untuk presentasi dan yang lainnya, semacamnya. Itulah langkah-langkahnya. Silakan Christopher Andrew.
Itulah cara-cara untuk membuat salindia dengan mudah dan menarik. Udah kan? Jangan lupa kalian bisa menghias salindia dengan keinginan kalian sendiri. Tidak perlu mengikuti desain salindia yang disarankan oleh Microsoft PowerPoint. Terima kasih semuanya.